大家好吗？ 好好。 Ya, yang bersuara sedikit. 大家好，好，大家好呀，哈利路亚，神祝福你们呀，恭喜新年进步，万事如意，年年有余，心想事成，大吉大利，主内平安. Kalau nggak ngerti, tolong tanya sama Pak Kangen Bet. Oke, semua teman-teman, inilah opa kalian, Kungkung. Ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin di sini paling tua saya. Terima kasih sebelumnya. Dan Pak Kangen Bet, saya dikasih berapa lama nih? Halo. Tadi saya udah kirim itunya Pak, 40 menit untuk ya kalau rada lewat kasih tahu aja ya, kasih sign ya. Puji Tuhan. Thank you. Oke, tapi sebelumnya juga salam juga beberapa teman-teman yang saya kenal ya, maaf ya, yaitu Mr. Amin Windoro and Ibu Acen. Tidak ketinggalan juga tentu Herlina, ya maaf ya tadi menyapa saya nggak dengar. Tuhan berkati semuanya. Ya, ya sedikit Cesau memperkenalkan diri sendiri. Ya boleh dong ya. Oke, saya ini pengikut full gospel atau anggota full gospel lah. Paling awal, beliau sudah dipanggil Tuhan, yaitu Dr. Lukas, Pak Adam dan lain sebagainya. Waktu itu kita pertama bikin di Blue Ocean yang sekarang sudah rata dari tanah, tidak ada Blue Ocean lagi. Haleluya ya, bukan sok tua nih, bukan ya. Dan saya dulu bekas pengusaha. Kalau yang usianya sekarang ini di atas 40, umumnya sih mengenal produksi kami, yaitu Atlantic Record Indonesia. Ya, itu gitu ada sedikit aja ya. Haleluya, supaya teman-teman yang di full gospel kok ngundang Pak Hari ini, yaitu kemurahan Tuhan, seorang pengusaha bukan karena bangkrut baru jadi hamba Tuhan, tapi memang panggilan Tuhan. Dan kalau disaksikan jadi panjang, tapi nggak cerita itu nih harinya. Tuhan berkati, bless you. Tapi sebelumnya, kalau bicara Imlek terus terang aja nggak mungkin 40 menit, atau bahkan saya punya acara, saya punya di rekaman di YouTube. Ada 4 sesi, kalau mau ikutin ya silahkan dengan nama saya. Nah kalau sini barangkali Anda bisa kebaca ya sini ya. Nah tadi Herlin kan sudah kurang lebih 11 bulan ya. Ya sama lah kita semuanya. Kalau nggak ada pelayanan semua nggak ada, ya sama lah. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap pelihara. Di sinilah Tuhan membuktikan, burung gagak Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan, bunga di padang Tuhan hiasi, segala kebutuhan makan pakaimu Tuhan cukupkan. Ada amin? Gak ono sih amin. 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 Terima kasih. Ya, okay? Amin. Nah, perpisahan kita yang selama ini ya kurang lebih kita rasakan lama dan waduh jadi macam-macam dengan pandemi ini ya. Nah, ini saya tulis tujuan perpisahan maksud tidak berkumpul-kumpul lagi ya. Sini dikatakan sementara ini adalah agar nantinya kita masih ada pertemuan yang lebih lama dan panjang. Betul kan? Haleluya. Jadi sudah jangan Ini bisa cuma minta gini doang, apa nanti? Kenapa Bu? Kalau perempuan jangan dilawan Pak. Nggak menang Pak. Ya, terus nah itu tuh yang sebelah kiri ya, kiri bawah tuh ya. Kongsi Xingnian, Kongsi Xingnian Kuai Le, Xingnian Jingbu, Zunei Ping'an. Ya, kenapa saya nah sini? Xinta Inian, Xinta Kaisi, Xinta Panwang, Xinta Genseng, Ai Zu Ge Seng. Artinya apa? Tahun yang baru, permulaan yang baru, pengharapan yang baru, tapi cinta Tuhan harus lebih lagi, lebih dalam lagi ya. Haleluya ya. Buat yang mengerti puji Tuhan, buat yang nggak ngerti ya aku terjemahkan. Jadi sabar-sabar saja tuh. Nah ini juga tahun baru Imlek ini ya jangan salah ngerti ya, nanti sedikit ya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu pembawa acara ya, maaf ya Bu ya. Diana ya, Diana istri saya ingatkan, Bu Diana maaf, saya ini orang kuno, jadi yang baru-baru aku nggak kenal semua. Ya, ini disebut Chunjie Xingnian, tahun baru musim semi. Tahun baru ini tahun baru untuk semua orang ya, atau Yingli Xingnian ya, karena kalender lunar
maka disebut juga tahun baru lunar. Lalu Nongli Xingnian juga disebut tahun baru para petani karena memang Tiongkok dulu agraria semuanya. Jadi begitu tahun berganti dari musim dingin ke musim semi, wah semua bisa bekerja lagi. Jadi mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Juga disebut Konien. Nah ini semua kenal nih, Konyan. Melewati tahun yang lalu. Ceritanya panjang, kalau mau legenda lagi, Niennya juga binatang jahat yang mau bla bla bla, panjang lah. Nah cerita itu ya. Atau juga sekarang sebut Zhongguo Xingnian. Ulang perayaan tahun barunya Chinese ya. Haleluya. Nah di bawahnya sini saya jelaskan Chenjie busi zhongjiao de jie. Seperti tadi Ibu sudah Diana katakan juga dan beberapa teman juga ya. Ini bukan perayaan keagamaan. Karena nanti sedikit ya saya ceritakan sebelum kita sampai kepada firman. Inilah perayaan tahun baru seluruh keturunan Tionghoa atau bangsa Tionghoa ya. Ya yang mau ikut-ikutan boleh. Haleluya ya tuh ya. Lalu sini katakan, nah sekarang sebelum sampai kepada firman ya, tanyalah pada diri sendiri sekarang nih. 当我们基督徒庆祝春节的时，是否荣耀神、荣耀主？ Waktu kita ikut merayakan Imlek ini, apakah kita dalam perayaan ini dengan segala macam tradisinya, apakah kita mempermuliakan Tuhan atau Anda mengerti sendiri ya. Nah, yang terakhir nih, Tuhan Yesus, Tuhan adalah jalan, Yesus adalah jalan dan juga garam dan juga terang dan juga adalah tau. Tau ini juga jalan, secengli kebenaran. Jadi mari kita ucap syukur kalau kita ini hari bisa mengenal Kristus dalam keadaan Imlek dan lain sebagainya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi sebelumnya lagi sedikit ini, semoga ini sedikit membawa pencerahan buat kita semuanya. Yesus itu adalah Tuhan ya. Nah ini tuh I, kasih. Ini I ini semua sudah mengerti. Tapi kalau huruf I ini dibagi separuh, karena huruf Tionghoa terdiri dari berapa huruf jadi satu. Seperti tadi bantalnya Herlin Perina ya, itu yang sebelah kirinya itu ada Cao Cai Jing Pao. 4 huruf dijadikan satu itu. Ya. Nah, lalu sini kalau ini dibagi 2, maka yang atas adalah mu, mama. Yang bawah fu, papa. Nah, kalau kita cinta Yesus, tidak cinta orang tua, excuse me. Tapi huruf ini kalau kita putar 90 derajat jadi begini ya, bukan 180 ya, 90 derajat, maka huruf ini akan menjadi, nah itu yang itu tuh. Kalau diputar 90 derajat, maka akan jadi sen. Sen apa? Tuhan. Wah, dahsyat. Amin. Nah, itu huruf I. Jadi istilah sederhananya, kalau kita ada Tuhan, kita harus ada kasih. Kasih itu berarti apa sih? Panjang sabar dan lain sebagainya. Betul. Tapi jangan lupa, kasih adalah mengerti pasangan kita atau orang yang belum mengerti kita dengan pengertian mereka agar jangan terjadi salah mengerti. Mengerti teman-teman, full gospel dan love. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi dan saya hormati. Hello. Amen. Puji Tuhan. I love you and Jesus love you more ya. Haleluya. Oke. Sekarang supaya jangan panjang-panjang juga, tapi sedikit lagi lah, bolehlah sedikit mengenai sejarah. Saya tidak, kalau bicara mengenai Imlek itu sangat tidak mungkin sedikit ini. Ya banyak dengan tradisinya, dengan segala macamnya semuanya. Tapi sebagian banyak sudah tahu lah dan lain sebagainya ya. Kenapa baju merah? Inilah warna kesukaan, warna sukacita. Maka itu paling istilahnya kalau buat mereka pantangan buat kita Chinese kalau pada tahun baru ini Imlek ini dari tanggal Cui sampai Cuseu jadi Cap Gome itu tidak boleh pakai baju hitam. Karena baju hitam melambangkan
yang serem-serem dan yang jahat-jahat. Jadi tidak boleh dipakai, harus yang sukacita semuanya. Amin. Haleluya. Jadi jangan alergi dengan pengajaran-pengajaran beliau-beliau yang dari barat, karena banyak juga yang duduk barat itu semuanya apapun yang datang from China itu semua berhala. Mereka tidak tahu putung cuangtung, tidak mengerti, merasa sok mengerti, akibatnya kacau balau. Ya. Nah, kalau bicara Imlek juga 2572 itu dihitung dari kelahiran Konghucu. Jadi 2572 sekarang ini. Tapi awalnya sebelumnya Konghucu dirayakan, dijadikan perayaan Konghucu dan menjadi perayaan agama, maka sebelumnya itu sudah 1500 tahun lebih. Jadi kurang lebih sekarang ini sebetulnya 4718. Karena jauh sebelum mereka menyembah dan lain sebagainya, mereka sudah, semua bangsa-bangsa Chinese ini sudah menyembah Tian, Allah Bapa. Mereka tidak tahu Yesus karena Yesus baru 2000 tahun kurang lebih. Mereka kemudian Tionghoa hampir 5000 tahun. Jadi jangan bermimpi atau berharap ada Yesus atau Allah Bapa, Yahweh, Yehova, Elohim. Tidak ada. Mereka hanya taunya Tian. Jadi mereka menyembah Tian. Dan kalau Bapak Ibu mau mendapatkan fakta sejarahnya, kalau Ibu Bapak ada nanti, kalau sudah terbuka semuanya ya, bisa ke Beijing, jangan disebut Beijing ya, Beijing ya. Nah itu pasti diajak tur ke Tiantan, altar di mana raja 1 tahun 1 kali mengajak semua menteri-menteri dan panglima dan lain sebagainya untuk sebelumnya berpuasa 3 hari, lalu datang menyembah Tuhan, maksudnya bersyukur kepada Tuhan, ya, untuk pertolongan yang Tuhan berikan dan mengharapkan pertolongan Tuhan pada tahun yang baru. Jadi nggak ada mistiknya, nggak ada tahayulnya, tidak ada segala macam, semuanya bersih semuanya. Malah beda dengan nanti nih tanggal 14 ini, hari Minggu nih besok nih, ya Valentine's Day. Itu malah dari legenda Yunani, ada Venus, akhirnya ada perselingkuhan, ada juga ya si Cupid tuh yang kecil tuh yang pakai panah tuh, udah gak cerita situ, oke? Nah kembali lagi kepada sini, mereka tuh mengucap syukur sebetulnya untuk tahun yang telah lalu yang susah dan lain sebagainya, sehingga mereka begitu ketemu juga, kita kan bahasanya Sinchun Kyonghi, ngerti kan ya? Ya, Kungsi Sinchun. Nah, Kyonghi adalah kungsi, ucapan selamat ya dan lain sebagainya untuk musim semi yang baru ya. Itu sedikit buat kita semuanya pada awal-awalnya. Lalu sekarang kita masuk kepada firman Tuhan dan saya mohon teman-teman yang untuk mengelola slide, terima kasih, tolong diklik one by one, terima kasih supaya saya bisa ada patokannya ya. Kita ini hari berbagi judul, apa nih tuh? Ini enggak, ini keluarnya JPEG. Eke maunya keluarnya satu persatu. Tapi ya kalau nggak bisa ya sudah, biar cepatlah, jangan buang-buang waktu ya. Tuh artinya apa? Tema kita ini hari Tuhan yang baru, tahun yang baru, maaf, tahun yang baru, hati baru, kehidupan baru. Banyak orang baju baru, ya, semua nih. Kalau kita klik baca itu semuanya ya, mana tuh? Tahun sudah pasti berganti dengan yang baru. Tapi maukah kita memperbarui hati sehingga kehidupan kita akan jadi baru? Nah ini tahun ganti, nggak berganti, baju baru, semua baru. Puji Tuhan, untung bapak-bapak di Full Gospel tidak merencanakan untuk punya istri baru.
Supaya jangan terlalu serius, tegang semuanya ya. Mohon maaf ya. Ya inilah saya, haleluya. Tapi ngomong-ngomong juga sebelumnya ya, biar semua ajarin anak-anak. Kemarin kan tahun baru ya. Ini hari Cuol. Cuinya. Tapi sebelumnya Cusi. Malam tahun baru itu. Namanya Cusi ya. Itu makan malam bersama Tuhan Yen Fan. Agar kita berkumpul, bersatu, mempererat hubungan antara orang tua dengan anak, mantu, cucu, dan lain sebagainya. And there is nothing wrong with that. Tidak ada satu salah yang dari itu. Ya, cuma sekarang pandemi ya tentu kita mengurangi semuanya itu. Haleluya. Dan yang paling penting, malamnya yang sudah punya usaha, punya penghasilan, jangan lupa kasih papa, mama, angpau, hongpau. Nah, loh, kok papaku kaya, mamaku kaya, nggak perlu. Bukan soal perlu uangmu. Tanda menghormati, mengucap syukur. Kalian bisa jadi orang ini hari. What's wrong? Apa salahnya dengan tradisi yang demikian? Baik kok. Dan tidak menyalahi firman Tuhan. Jangan kita jadi keses semua ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya sudah, jadi orang Israel saja. Ya, sorry. Nah, kalau cuma satu yang paling penting yang harus diingatkan, kalau anak-anak kasih angpau kepada papa mama, jangan titip kepada mama. Tolong kasih sama papa ya, nggak usah. Masing-masing. Loh, kok gitu? Kenapa begitu? Iya. Karena umumnya kecuali ibu-ibu yang ada di love. Haleluya ya. Umumnya begitu dipegang itu angpau, wah habis deh disita. Si papa nggak kebagian deh. Dan besok cucu-cucu datang, ya yang ngasih angpau, popo. Kungkung nggak bisa kasih, karena kungkung mocen. Haleluya. Nah itu sedikit lah ya. Ya. Tapi tolong kungsi juga saya sering kasih tahu loh. Kalau kungsi ajar anak-anak tuh. Jangan cuman kungsi ya. Itu kurang ajar namanya. Karena nggak diajar. Kungsi kepada ucapan selamat itu kepada sesama umur boleh di sini. Kungsi ya, boleh. Tapi kepada orang tua harus di sini. Papa, mama, kungsi ya, selamat ya, sehat ya, bla 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 and so on. Ya, nggak ada salahnya. Tapi kalau kepada Tuhan di gereja ataupun di mana saja, itu di gereja kalau suruh angkat tangan jangan suka setengah tiang. Hati-hati, mesti begini. Cuman kita kadang-kadang ya enak-enak kita saja ya. Nah, tahun baru, hati tidak pernah baru. Nah, kita bagaimana? Tolong diklik lagi, Bro. Terima kasih. Tuhan berkati kalau ada ya. Ya, kalau sudah diklik one by one, terima kasih. Haleluya. Klik lagi, Pra. Ya, thank you. Berikutnya. Ya. Nah, tuh banyak tuh ceritanya. Kita bergembira merayakan Natal, Tahun Baru, sekarang Imlek ya, nanti nggak lama lagi sudah mulai Paskah. Nggak lama lagi Lebaran dulu barangkali ya, Lebaran dulu Paskah dulu baru Lebaran gitu ya. Nggak lama ini Natal lagi. Oke. Tapi setelah ini semua kembali kepada yang lama. Kalau kita tetap saja adalah orang yang tidak pernah diperbaharui. Jangan lupa semua hamba-hamba Tuhan sudah mengingatkan bahwa ini adalah akhir zaman. Waktu sudah sangat sempit dan Tuhan datang seperti semua sudah hafal. Terima kasih. Berarti you must ready. Ready or not, Jesus is coming. Siap gak siap? Nah, kita sudah siap belum? Karena ada kisah di Alkitab yang mengatakan bahwa orang-orang yang diundang datang ke pesta dari raja yang ingin mengawinkan ya, atau pesta perkawinan bahasanya ya. Haleluya. Semua sibuk masing-masing. Kalau bahasa sekarang, aku mesti buka toko, aku mesti ke pabrik, aku mesti ke rumah, bla 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 and so on. Ibu-ibu berkata, aku mesti masak and so on. Semua punya alasan yang lain sehingga mereka tidak mau datang.
Akhirnya tuh bahkan ada yang membunuh hamba-hamba Tuhan yang disuruh datang untuk mengundang. Nah, sudah berapa lama kita diundang Tuhan? Halo, sudah berapa lama kita diundang Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan di gereja Bapak Ibu sekalian maupun di full gospel kita ini dan full gospel di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Semua yang disampaikan adalah firman Tuhan, itu adalah undangan. Cinti undangan. Nah, bagaimana sikap kita waktu menerima undangan? Sibuk, sorry, nggak sempet. Itukah kita? Hello. Nah, akibatnya, sorry. Raja itu menyuruh para hamba-hambanya mengundang orang-orang yang di jalanan. Yang tadinya tidak kenal. Semua diundang dan semua datang. Berarti orang-orang jahat, perampok, macam-macam semua ada komplit semuanya itu masuk. Nah, sayangnya ini penting. Sayangnya ada yang sudah datang tapi tidak pakai baju pesta. Akhirnya kisahnya orangnya diikat, ditangkap, dibuang ke perapian yang paling panas dan tempat yang paling gelap. Kenapa? Karena dia datang tapi tidak mempersiapkan diri. Kita kalau diundang oleh seorang pemimpin negara apalagi, tentu kita sibuk untuk mempersiapkan baju yang kita anggap terbaik tentunya. Sekemampuan kita masing-masing. Baru kita datang. Tidak mungkin kita pakai celana, pakai t-shirt, pakai celana pendek, lalu pakai sendal datang sih. Berarti kita tidak menghormati yang mengundang. Nah, seperti orang itu. Sekarang kita ini sudah siap belum semua dengan baju pesta kita masing-masing. Sudah berapa lama kita dengar undangan-undangan? Cukup sudah waktunya. Siapkan. Saya tidak bernubuat, juga tidak menakut-nakuti. Ya, cukup asal diingatkan. Karena tugas kami hamba Tuhan sekarang mengingatkan. Yang mau diingatkan, yang tidak mau ya it's up to you. Oke? Lalu itu di bawahnya ya banyak tuh ya tuh seharusnya tiap tahun yang baru ini kita lalui dengan kau sing-sing. Saya sudah terjemahkan tuh. Berarti sukacita. Berarti waktu Imlek tuh nggak boleh berantem, nggak boleh ngomongnya keras-keras. Ya, tapi bukan berarti abis Imlek boleh keras-keras lagi, boleh galak lagi, bapak-bapak atau ibu. Sekarang ibu-ibu yang sudah setua saya mungkin di sini di acara ini barangkali ya. Yang paling tua saya ya, Herlin mah belum berapa, masih muda. Aku sudah 78, tapi still handsome kan, amin. Haleluya. Banyak orang tanya, oh Pak Hari kok masih seger aja ya? Ya kemurahan Tuhan lah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, hati yang patah mengeringkan tulang. Kita sudah hafal. Ya sudah, namanya hidup ada aja persoalan. Kalau tadi Herin merasa bahwa kita ya tiba-tiba semua ini begini-begini dan lain sebagainya. Kalau kita ujung-ujung kita pikir, kita sekarang kok bisa ngumpul sama semua keluarga ya, bisa makan bersama ya. Itulah kadang. Kita sibuk dengan pelayanan, kita merasa kita sudah melayani Tuhan, tapi kita tidak melayani keluarga. Tadi Pak Polyong sudah ngomong di depan. Ngomong-ngomong Pak Polyong, saya maaf ya Pak Polyong, bercanda sedikit boleh ya Pak Polyong? Boleh ya? Terima kasih. Bagus tuh namanya Pak Polyong tuh. Paulong. Ya. Kenapa? Karena Paulong itu juga obat juga. Polyong sohab. Masih ingat gak? Maka itu bukannya apotek tuh, bener juga tuh. Haleluya. Oke. Lalu yang kedua, sadar diri. Nah, kita sampai di mana sekarang ini? Sampai di mana kita sibuk dengan segala macam semua yang kita anggap untuk Tuhan. Hello, saya punya teman hamba Tuhan, satu sedikit kesaksian. Dia sibuk ke seluruh Indonesia, pelayanan kemana-mana dan lain sebagainya. Pada waktu beberapa bulan yang lalu, istrinya kena COVID dan sudah hampir meninggal. Dia marah sama Tuhan. Atau boleh diperhalus, dia berteriak sama Tuhan. Tuhan, kok begini? Aku sudah melayani Engkau, bahkan lebih daripada standar orang-orang lain. Kok istriku seperti mau diambil begitu. Dia marah. Tapi puji Tuhan. Tuhan punya cara macam-macam untuk membuat orang mengerti.
Ya, akhirnya dia berdoa, dia mengatakan, Tuhan bilang, kau hebat. Kau mungkin merasa lebih hebat dari orang lain, tanpa sadar kau sombong, bertobat kau. Wah, di situ dia nangis, minta ampun Tuhan. Nah, akhir ceritanya bagus juga sih, happy endingnya. Istrinya sembuh lagi. Sekarang mereka ya, haleluya, puji Tuhan. Oke, lalu yang berikutnya ya, itu zizuk, merasa cukup. Nah, kadang-kadang ini, kita Kristen, nggak maunya berlimpah-limpah terus. Padahal firman mengatakan, cukuplah kalau ada makan dan pakai. Kita nggak merasa cukup. Ya tidak ada salahnya kalau memang diberkati. Tapi kalau keserakahan, itu Tuhan tidak suka. Ya, lalu yang bawahnya lagi, sing sendetau, jadi pelaku firman yang tulus. Sudah belum? Memang kita hadir di gereja, kita hadir di full gospel, kita melayani, bla bla bla. And kita merasa kita lebih daripada yang lain-lain. Dan kita kalau ada kesempatan khotbah ya, aduh, kita merasa kita mengkhotbahi orang lain. Sendiri bagaimana? Hello. Semua khotbah saya ya tujukan kepada saya karena firman pedang bermata dua. Aku bisa ngomong, bagaimana akunya? Kita merasa, seolah-olah kita sudah di mimbar, kita lah paling suci, paling benar, paling segala macam deh. Sudah kenal saya punya biar bahasa-bahasa buat yang baru belum tahu ya. Saya kasih tahu, saya suka bilang pret. Nggak kedengeran ya? Pret. Lalu berkata, siang sing tata huai. Ya, percaya penuh dengan firman Tuhan. Nah, sampai di mana bicara percaya penuh nih? Ketika semua mengkhawatirkan di depan ini, nggak tahu kita punya depan bagaimana, kapan kita mulai kebaktian dan lain sebagainya. Halo, kapan semua usaha bisa berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Halo, kecuali apotek ya Pak Polyong ya, jalan terus ya. Yang lain-lain semua berteriak semuanya. Yang buka-buka toko dan lain sebagainya. Halo, bagaimana? Yang kena PHK dan lain sebagainya. Kalau kita percaya firman itu, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Sampai di mana kita percaya bahasa sederhana itu? Ya, itu yang penting, supaya hati kita diperbaharui. Jangan tahun baru, hati lama. Dengan segala macam problem. Dan alasan selalu, you don't know sih, 你不知道我的苦处啊，哎呀，你看我好，我看你好. Nggak ngerti ya wes. Tanya sama Pak Amin Windoro. Ya. Nah, lalu berikutnya lagi, nah, kalau kita bisa mengerti ya, merasa cukup, sukacita, sadar diri, mengikuti firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan dan percaya penuh firman Tuhan, baru yang terakhir tuh, baru Tuhan disenangkan hatinya. Kalau cuma nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu, ya itu sih gampang. Begitu pulang ya ngayu kepala pusing. Dia nggak tahu ngayu punya susah, ngayu motion. Nah kita memang ya tidak bisa salahkan ya. Chinese ini otaknya Chen terus. Maka itu lagu Imlek ini, Cai Sentau, wah itu tuh dewa duit tuh. mereka menyembah duit sebetulnya. Ya tidak semua ya. Tapi kalau yang begitu menyanyikan dan lain sebagainya, mereka happy kalau mereka jadi kaya. Maka itu tadi kungsi, saya nggak mau sebut kungsi facai. Excuse me, saya nggak mau bilang salah. Tidak boleh bilang salah. Karena itu sudah umum kemana-mana satu dunia. Begitu ketemu kungsi facai, semua senang. Kenapa? Didoakan supaya dia jadi kaya. Mau Kristen mau enggak juga semua juga senang. Tapi mari, apakah kekayaan menyelesaikan semuanya? Semua mungkin ada yang kenal lah. Kita punya teman yang juga ya orang full gospel juga kok. Apa yang kurang semua perusahaan di luar negeri, dalam negeri dan lain sebagainya semua punya semuanya. Tapi ketika dia meninggal, apa yang dibawa? Datang tidak bawa apa-apa, pergi tidak bawa apa-apa. Bahkan maaf ya, karena dia COVID, suami istri meninggal beda satu hari, lalu ya
Dikubur pun tidak ada yang datang. Halo, sudahlah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kosi dan curata kosi. Yang kita belum mengerti sudahlah. Mari Imlek ini kita jadikan satu titik balik. Kita lebih dekat, lebih mengerti, lebih percaya akan firman Tuhan. Sehingga itulah yang membuat kita kuat dalam menghadapi semuanya. Kalau tadi dikatakan oleh Herlin bahwa ini tahun kerbau emas. Ya, namanya kerbau keras. Tapi juga menghasilkan. Haleluya, puji Tuhan saja. Si tikus sudah pergi. Si tikus pergi itu meninggalkan cerita sama si kerbau. Sorry ya, Bo. Eke bikin Yesus susah nih tahun nih. Ya, si kerbau bilang nggak apa-apa. Justru gara-gara ye begitu nih, Eke punya yang sekarang teman-teman nih jadi kuat dalam menghadapi segala-galanya. Jadi cerita yang negatif jadikan positif. Kenapa kalau cita itu tadi mengenai Valentine's yang sebenarnya negatif kita boleh jadikan positif, jadi saling mengasihi, kok boleh? Kok Imlek nggak boleh? Nah ini yang kadang-kadang lucu gitu. Memang juga ada kebiasaan Imlek ya tuh. Tolong diklik lagi ya Pak, thank you ya, haleluya tuh. Akibat kekerasan hati yang tidak pernah mau berubah, akibatnya juga tentu tidak akan dapat berkat. Kalau kita baca Roma 2 ayat 5 ya, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, kecuali teman-teman di Full Gospel ya, dan juga di Love ibu-ibu, Bu, haleluya Bu, amin ya, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka yang dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Don't think that there is a lot of time for us. Jangan berpikir bahwa masih banyak waktu untuk kita. Dan yang pergi duluan belum tentu rambut putih. Saya sering mengatakan itu. Bisa-bisa rambut hitam. Nah, bagaimana kita? Tuh, banyak tuh ayat-ayatnya tuh. Ayo kita satu persatu ya. Saya masih dikasih waktu ya, terima kasih. Ini kali dikasih kesempatan sharing untuk semua teman-teman yang baru-baru nih ya. Teman-teman Full Gospel dan Love yang baru semuanya. Yang mungkin belum kenal sama Opa ini, sama Kungkung ini. Saya Hari Sanosa ya. Nama saya Chu Yao Chung. Chu de Chu, Guang Yao de Yao, Chu Zhong de Zhong. Jadi membawa satu yang terang dan yang baik untuk kita punya luhur dan lain sebagainya. Tentu juga untuk Tuhan. Amin. Kalau kita baca Roma 6 ayat 17. Ya. Roma 6 ayat 17 mengatakan apa? Nah, ini dia nih. Ya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Karena memang maaf ya, sebagian besar kita kan, waduh, luan si pacau. Nggak karuan. Karena kemurahan Tuhan, jadi kita jadi orang-orang yang terbahagia di dunia karena kita bisa mengenal Yesus melalui Full Gospel dan Love ibu-ibu ya. Sini dikatakan ya, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Nah, berarti dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati dan dengan asal hadir di gereja. Haleluya. Amin. Oke, lompat. Roma 12 ayat 2 ya. Haleluya. Roma 12 ayat 2. Yes. Mana dia tuh? Oh, haleluya. Ini dia nih ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan kau bangga bahwa kalau kau jadi anggota Full Gospel atau LOF, tapi kau tidak pernah berubah. Saya sering tanya, Pak, bagaimana engkau dengan istrimu di rumah? Hello. Begitupun sekarang ada LOF. Bu, bagaimana engkau dengan suamimu di rumah? Kau masih menghormati suamimu atau tidak? Sampai di mana engkau menghormati dia?
Hello. Belum lagi kalau firman, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Pak Hari, kan bukan segitu aja, masih nyambung. Tahu, masih nyambung firmannya. Hai suami-suami, kasihlah istrimu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kan fair. Iya, sudah belum? Baca sih gampang, ngomong gampang. Sedikit kesinggung, sedikit gak ada uang, ribut suami istri. Ada uang seolah semua beres. Memang 金钱不是万能， uang bukan segala-galanya. 但是没有钱万万也不能。 nggak ada uang segala macam juga nggak bisa. Tapi kenapa? Kita punya mindset ke uang. Halo. Kalau kita bisa mengucap syukur dengan penghasilan yang suami dapatkan, hidup ini enak-enak aja. Ini tahun kita bisa makan isang. Tidak, ini tahun nggak bisa ya. Tonton yang biasa ya. Bisa makan isang, bisa ke restoran, wah seluruh keluarga, ya puji Tuhan. Banyak yang kelaparan, banyak yang susah, apalagi kena pandemi ini. Sampai lihat di televisi, segala macam terjadi semuanya. Halo, kalau kita lompat, ya supaya jangan terlalu bertele-tele ya, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati tuh, nggak sombong, nggak mentang-mentang banyak cien. Wow, ya puji Tuhan kalau Anda diberkati. Tapi apakah Anda punya hati untuk memberkati orang? That's the question. Hello, lemah lembut, sudah belum Bu? Saya sering ngomong kalau di gereja ya, kenapa ya kalau sudah pada berumur nih, menikah sudah berumur ya, kok suaranya pada kenceng-kenceng ya, keras, kadang-kadang kasar, penuh dengan kepahitan. Kenapa ya? Jemaat ada yang nyaut loh. Iya Pak, sorry, udah pada budek kali Pak, jadi mesti berteriak-teriak. Iya nggak gitulah ya, haleluya. Dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, kita boleh jadi anggota full gospel, anggota LOF dan lain sebagainya. Kalau kelakuan kita tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak berubah, maka Anda mempermalukan institusi full gospel dan LOF. Sorry, ini orang tua harus ngomong. Khususnya buat yang muda-muda. Puji Tuhan, Anda sudah dekat dengan Tuhan, sudah melayani. Puji Tuhan. Tapi sampai di mana kita? Berubahkah kita? Halo, yang laki-laki, masihkah kita lirik sana, lirik sini? Miao xiang tian kai. Berpikir yang tidak-tidak dan lain sebagainya. Halo, kalau ibu-ibu sih kebanyakan baik-baik deh. Nggak ada yang begitu deh. Kurang lebih sih. Efesus 5, haleluya. Efesus 5 ayat berapa? 15. Ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Jadi perhatikan dengan teliti. Jadi bukan asal baca. Banyak yang bangga, saya sudah baca Alkitab loh, sudah 20 kali bolak-balik loh. Puji Tuhan. Ngerti gak? Dilakukan tidak? Kalau hidupnya masih ribut loh suami istri. Jadi anggota full gospel, jadi wah pemimpinnya deh. Bagaimana kau di rumah jadi bapak? Bagaimana kau di rumah jadi mama? Kemarin saya kebetulan sebelum kita baca dulu sampai selesai dulu ya. Nah, bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, bijaksana, termasuk kepada orang yang belum mengerti firman Tuhan, yang masih dengan segala kepercayaan mereka. Kita bukan harus datang itu untuk menghilangkan semuanya. Kita harus arif, bijaksana dalam menghadapi mereka. Kalau kita mau dihormati orang, hormatilah orang. Kalau kita mau disayang orang, sayangilah orang. Sederhana. Kalau saya ke rumah Anda, Bapak Ibu, lalu maaf ini hanya contoh saja, rumah Anda pintunya pendek segini nih, cuma segini dari bawah ya, cuma segini, kira-kira 1 meter. Apa saya suruh pintunya dibongkar karena saya mau masuk? Tidak bisa kan? Bahkan tidak boleh. Kita harus tunduk, nunduk bahasanya tuh, untuk bisa masuk ke rumah itu. Itu aturan. Don't talk with me about the word of God. Tidak usah bicara sama saya mengenai firman Tuhan kalau kita aturan manusia aja nggak ngerti. Sombong. Kita yang paling hebat, paling pintar.
kita injili orang dan lain sebagainya. Seolah kita yang bakal masuk surga, orang lain bakal mati di neraka. Itu bagaimana kita bisa menangkan jiwa. Pergilah ke ujung bumi, Matius 28 ayat 19-20. Jadilah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. So don't worry. Tapi bukan dengan kesombongan menyampaikan itu. Ada kisah sedikit kemarin saya dapat waktu saya live talk di MNC Lighthouse ya, Lighthouse channel ya, bisa ikuti di YouTube juga ada. Hamba Tuhan bagus menceritakan itu ya. Ada dulu di daerah Sumatera Utara ya, ada hamba Tuhan dari Jerman datang dengan Kristen full, wah, datang ke sana untuk menginjili, kan bagus kan? Haleluya. Tapi dengan pola pikir bahwa apapun yang dia lihat, kebudayaan lokal, itu semuanya berhala. Apa yang terjadi sama dia? Ngok. Ya, baru belakangan datang lagi seorang yang umumnya dikenal oleh teman-teman kita yang di HKBP. Yaitu Nomensen. Dia datang juga sebagai orang Kristen tentunya. Tapi dengan kearifan yang luar biasa, kebijakan yang luar biasa. Bukan berarti kita menerima, jangan lupa Rasul Paul juga demikian. Kemana dia ikuti sesuai dengan adat istiadat setempat. Tapi tidak menjadi seperti orang setempat. Nah, dia pun demikian. Akhirnya berhasil sampai mendirikan sekolah, mendirikan gereja sekarang yang kita kenal sama-sama dengan nama HKBP. Itulah sedikit cerita. Kita harus bijak, saudara. Jangan mentang-mentang kita merasa kita lah sudah paling selamat lah. Begitu ketemu orang, pagi-pagi kita ketemu, mereka, Kyonggi ya, karena lihat kita punya wajah-wajah oriental. Ya. Kyonggi ya, wah Kyonggi ya, udah Kristen. Kan sombong. Nah, satu lagi nih, tadi ada barongsai dikit, tapi di sini udah gak ada. So, kenapa takut sama barongsai? Hah? Saya ngerti barongsai yang benar-benar itu sebelum keluar itu mereka harus disembayangin dulu ya, dikasih persembahan dan lain sebagainya supaya ada roh-roh dan lain sebagainya. Dan untuk ke rumah-rumah orang yang terbuka pintunya untuk mengusir setan di rumah orang-orang itu. Saya ngerti kok. Tapi apa kita lupa? Roh dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di situ, di dunia ini. Kenapa jadi mesti takut? Tapi tidak perlu diundang masuk. Cukup dengan angkat tangan, sorry ya. Nah, kalau kita masih ya berbaik hati, kita kasih dia angpau. So what? Kadang-kadang ibu-ibu juga ada yang lucu di Jakarta sini. Iya, kecuali yang di Kelapa Gading lah. Iya, ke mall ada pertunjukan barongsai. Wah, anaknya langsung tutup mata. Jangan lihat, ada barongsai. Jangan lihat, ada barongsai. Itu kan siapa yang ngajarin? Kayak betul, udah nggak ngerti, sok ngerti lagi. Kasihan kita punya generasi berikutnya. Ya, oke. Sekarang kita lompat ke Bapak. Tadi ayat 15 sudah ya. Sekarang Filipi 2 ayat berapa tuh? 34. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sekarang banyak orang itu nempel gereja, nempel Bapak Gembala yang top dan lain sebagainya, tak punya tujuan masing-masing, motivasinya nggak karuan, kecuali yang ada di Full Gospel dan Love. Haleluya ya. Atau puji-pujian yang sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini maksudnya apa? Ya rendah hati lah, nggak sombong. Enggak deh, suruh duduk depan. Enggak, aku duduk di sini aja deh. Kan siapa tahu ada yang lebih penting lagi. Nanti kita diusir ke belakang. Ya, ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri itu, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Tolonglah saling, ini Imlek juga termasuk ya, mengerti kepentingan orang lain. Di mana kita ketemu orang yang mungkin ekonominya lebih rendah dari kita kasih dia angpau. Hongpau, hong itu merah, pau itu bungkusan amplop, atau mau dikasih paipau. Ayo pilih mana, paipau apa hongpau? Paipau itu untuk yang mati.
Udahlah, jangan macem-macem. Kalau sudah waktu bilangin ya, sudah waktunya ya. Dikit lagi deh, 5 minutes. Thank you. Ya, ayat 15 kita lompat. Ya, ayat 15. Ya, semoga enggak pada ngantuk ya. Supaya kamu tiada beraib tuh. Tujuan apa? Supaya kita tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi kita harus cahaya, kita harus memperlihatkan, memang kita harus beda, betul. Tapi bukan kita wah, lu mah wis. Itu sombong. Kita harus menunjukkan kasih. Ai. Karena sen就是爱，爱就是神. Tuhan adalah kasih, kasih adalah Tuhan. Kalau kita merasa bertuhan, kalau tidak mempunyai kasih, ya Anda berapa? Itu aja bahasanya. Tuh yang terakhir deh. Ya, jadikan tahun baru Imlek ini jadi titik balik dalam kehidupan di rumah tangga. RT itu rumah tangga, RT rumah tangga dulu deh, jangan kegedean ya. Atau di kantor kalau Anda kerja, di pelayanan, di full gospel atau di mana saja ya, dan di mana saja. Sehingga tahun baru Imlek ini kita betul-betul jadi berkat buat diri kita sendiri juga dan buat orang-orang yang dekat kita. Sehingga orang akan dia hebat loh. Waduh, gua nggak salah. Dia kan dulu kan begini-begini. Banyak orang dulu waktu saya jadi hamba Tuhan, orang bilang, si Hari jadi pendeta nggak salah katanya. Saya bilang, jangan kata lu yang mikir. Heran. Gua juga heran Tuhan pilih gue. Bapak-bapak di full gospel jauh lebih baik dari saya. Tapi kemurahan Tuhan. Tapi apa yang saya harus lakukan setelah saya dipilih? Tadi kan kita harus bertumbuh kan? Bagus. Tapi saya ingatkan satu. Bertumbuh tanpa ada buahnya, potong. Sudah berbuah belum? Hello. Ingat firman Tuhan, bertumbuh bagus, harus. Tapi tanpa berbuah, cut. Ketiau. Oke ya. Terima kasih kepada pimpinan Pak Kangen Bet dan semua teman-teman yang lain yang saya belum begitu kenal ya. Tuhan berkati juga semua teman-teman yang kenal sama saya. Dan dimanapun Anda berada seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran ini. God bless you all. Jadikan Imlek ini bukan sekedar lewat Imlek, setelah itu makan-makan, hura-hura, ya lewat begitu saja. Tapi jadikan titik baru. I wanna change. I wanna be new. I wanna be new. 我要成新的人. Wah, aku mau jadi manusia baru. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Baju baru, benar bagus. Semua baru, bagus. Tapi hati yang penting. 1 menit boleh? Mbak, kena ingat hati ya. Ini kebiasaan Chinese nih, sebelum Imlek harus bersih-bersih. Nah, bahasanya sauti, sau sing ti. Apa itu? Bersih-bersih, sauti itu sapu, nyapu ya, bikin bersih. Kalau Chinese itu sampai semua mesti dibersihin, bukan hanya cuma sapu, ngepel seperti biasa. Ya, semua mesti dibersihin. Dicat baru dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, sapu hatimu, bersihkan hatimu. Semua bersih bagus. Betul Bapak Ibu? Amin. Tapi kalau hatinya kotor, moyungi. Moyung ya. Kuburan. Terima kasih Pak Kangen Bet. Oke, silakan ambil alih teman-teman atau Ibu Diana dan lain sebagainya. Bless you all. Haleluya. Pak Hari minta langsung altar call Pak Hari. Oh, altar call. Oh iya ya. Siapa yang mau doa? Ada yang didoakan. Ada yang mau berdiri apa duduk-duduk aja nih? Sambil duduk aja nggak apa-apa. Oh, oke, sambil duduk aja. Yang mau didoakan. Ada yang mau bagaimana altar call kita nih? Saya sih, ya terus terang saya salah satu pendeta yang jarang altar call. Ya, tentunya teman-teman kita yang rindu boleh didoakan. Oke, nah itu aku mau itu. Oke. Angkat tangan saudara supaya Pak Hari kita sama-samanya ya. Tuhan. Sudah siap? Siap ya? Bapak Surgawi, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi boleh bertemu melalui Zoom meeting ini Tuhan. Yang diselenggarakan oleh Full Gospel
chapter regional 1 dan juga love Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak dan ibu-ibu berkumpul. Kami semua pada umumnya sudah berusia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Semua boleh baru, tapi yang penting hati harus baru. Amen. Bagaimana kami bersikap sebagai suami kepada istri dan anak. Bagaimana kami sebagai istri bersikap kepada suami, anak, mantu, cucu, dan lain sebagainya. Perbarui hati kami Tuhan. Inilah kami. Jamah kami. Perbarui hati kami Tuhan. Dan izinkan kami mempunyai niat, mempunyai kemauan untuk mengubah hati kami yang kerasnya luar biasa ini Tuhan. Sehingga kami dilembutkan, sehingga kami bisa menerima suami kami seadanya, suami bisa menerima istri seadanya, mama-mama bisa menerima anak dan mantu terutama seadanya. Jika masih jadi mantu, masih bisa menerima mertua seadanya, sehingga kami betul-betul pada Imlek tahun ini kami betul-betul diperbaharui Tuhan. Juga buat teman-teman yang melayani, ya mungkin selama ini merasa mungkin dia sudah melakukan sesuatu yang seperti tadi yang hamba-Mu saksikan dengan teman kami Tuhan. Sudah lebih dari orang lain. Mampukan dia mengerti. Jangan sampai jatuh dalam kesombongan rohani. Mampukan semua mempunyai rendah hati. Menghormati orang lain. Menghormati teman-teman saudara-saudara yang belum mengenal firman Tuhan. Yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah mereka semuanya. Baik di usaha mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan kehidupan mereka sehari-hari, dan juga tentu disertai dengan kesehatan, sehingga semua bisa melewati pandemi COVID ini dengan tetap sehat. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdoa untuk semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Siang ini, pagi ini, kita diberkati luar biasa